dapat dipergunakan untuk mencapai target dan tujuan. Yang keempat adalah pemrograman atau penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang dimaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang kelima adalah langkah-langkah atau prosedur. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas penyusunan langkah-langkah kegiatan. Yang keenam adalah penjadwalan atau schedule. Schedule atau penjadwalan adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritas dan langkah-langkah agar jelas pelaksanaannya. Dan di mana dilaksanakan dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang manajemen peserta didik akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta kapan harus melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketujuh adalah pembiayaan. Di sini ada 2. Yang pertama adalah mengalokasikan biaya. Alokasi di sini adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Yang kedua adalah menentukan sumber daya. Sumber daya demikian perlu disebutkan secara jelas agar mudah memanggilnya. Untuk kegiatan-kegiatan dalam perencanaan peserta didik meliputi 1. Analisa kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah rekrutmen peserta didik. Yang ketiga adalah seleksi peserta didik. Yang keempat adalah orientasi. Yang keempat adalah penempatan peserta didik. Yang kelima adalah pencatatan dan pelaporan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sulistiawati, NIM 11. Saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah-langkah kebijakan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Penyusunan program juga berarti seleksi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam suatu kebijakan. Untuk mencapai sebuah tujuan, perlu diperinci sebuah program atau kegiatan dengan cara menetapkan sebuah kebijakan yang nantinya akan menjadi sebuah pedoman dan bersifat mengikat. Selain itu, juga harus memperhatikan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung, dan juga kegiatan yang berdampak positif bagi peserta didik. Misalnya menyusun program kegiatan kesiswaan seperti visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, dan anggaran yang tersedia, serta tenaga kependidikan yang tersedia. Yang keempat, sensus sekolah. Sensus sekolah adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai aspek pada program sekolah. Sensus sekolah juga berarti pencatatan tiap-tiap siswa yang berada pada usia sekolah. Sensus sekolah merujuk kepada kegiatan pendataan tentang jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang dimiliki sebuah sekolah, jumlah siswa yang lulus atau tamat sekolah, jumlah siswa yang masih tinggal dan mengulang di kelas, serta jumlah dan keberfungsian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Penetapan jumlah siswa baru yang akan diterima nantinya sangat bergantung kepada hasil dari sensus sekolah, terutama yang berkaitan dengan ketenagaan dan ketersediaan serta keberfungsian sarana dan prasarana sekolah, walaupun tetap terbuka kemungkinan bagi pengadaan tenaga kerja dan sarana prasarana yang baru.
Adapun data-data yang dijaring melalui sensus sekolah diantaranya yaitu yang pertama, data mengenai identitas diri anak. Yang kedua, data mengenai identitas orang tua. Yang ketiga, keterangan-keterangan mengenai lingkungan anak. Demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan materi yang selanjutnya, yaitu poin E, yaitu penentuan jumlah peserta didik yang diterima. Terdapat 3 macam dalam penentuan jumlah peserta didik. Yang pertama yaitu kriteria acuan patokan atau standar criterion reference, merupakan pencarian peserta didik yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dalam sekolah, seperti kemampuan minimal yang terdapat di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu kriteria acuan norma atau norma kriteria referensi, merupakan penjaringan peserta didik berdasarkan prestasi keseluruhan siswa yang mengikuti proses seleksi. Dan yang terakhir yaitu kriteria berdasarkan daya tampung dari pihak sekolah. Dalam penentuan jumlah peserta didik juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu rasio perbandingan antara murid dan guru. Yang kedua yaitu dari daya tampung kelas berdasarkan jumlah kelas yang tersedia berdasarkan kebijakan pemerintah, yaitu 40 sampai 45 peserta didik. Dan poin yang terakhir yaitu pendekatan perencanaan penerimaan peserta didik. Terdapat 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan formal, yaitu pendekatan melalui menyebarkan brosur, memasang spanduk, baliho, serta siaran melalui televisi, radio, dan media massa. Dan yang kedua yaitu pendekatan sosial. Pendekatan yang ditempuh dengan kepedulian sosial seperti pemberian santunan pada anak yatim pada saat peringatan